Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan melanjutkan lagi untuk mengulas satu game dari Norway Chess 2022 babak ke-7. Jika tadi pagi kita sudah lihat permainannya MVL mengalahkan Wesley Su di babak ke-7, sekarang gantian ya Magnus lagi lah kawan yang akan kita ulas ini melawan Ariantari. Nanti malam kawan, tidak ada pertandingan yang digelar di Norway Chess 2022 ini yang merupakan hari jeda kedua. Jadi tak ada partai yang digelar nanti malam. Jadi besok mungkin kita akan isi atau ulas game-game requestan dari kawan-kawan, ataupun nanti saya carikan coba game engine yang menarik. Kalau tak ada ya saya putuskan nanti saya akan mengulas game-game requestan yang sudah pernah di request oleh kawan-kawan. Langsung saja kita ke atas papan kawan, dan tak perlu saya tunjukkan lagi komposisi atau hasil-hasil pertandingan di babak ke-7. Kalian bisa cek hasilnya di video sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum menonton tadi pagi. Dan game yang saya pilih ini adalah permainan Armageddon Ariantari versus Magnus Carlsen setelah keduanya bermain remis dalam permainan klasikal. Memang cukup aneh kawan bertemu juniornya. Atau Ariantari ini dibilang pecatur nomor 2 Norwegia. Tapi coba lihat kawan perbandingan atau jarak elo rating kedua pemain. Berjarak 200 poin, sangat jauh perbandingannya. Oke, langkah pertama oleh Ariantari bermain dengan pion E4, pion raja. Dan di sini Carlsen membuat ya permainan yang cukup menarik untuk kita lihat. Tidak bermain dengan pion E5 atau dengan Sicilia atau Prancis pion E6 atau yang lain. Mungkin Alekhine defense, kuda F6. Bermain dengan Owen defense, pion B6. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh putih untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan dua pionnya ini kawan. Selanjutnya gajah B7, dan tentu saja biasanya adalah balasan yang paling populer adalah gajah D3. Untuk segera mengosongkan dua peta agar rajanya segera rokade kawan. Tapi Ariantari memilih mengembangkan kuda C3 terlebih dahulu, sekaligus memperkuat posisi pion pusatnya. Dan sekarang pion D6. Di sini pion F4 mempersilahkan Ariantari untuk menguasai peta pusat. Memang sampai langkah keempat ini kawan, langkah-langkah Magnus Carlsen ini sedikit ya menyimpang dari prinsip dasar pembukaan, menyerahkan kontrol peta pusat bagi putih. Tapi yang main ini adalah Magnus Carlsen, bukan kalian. Jadi kita lihat saja apa rencana Magnus Carlsen. Kuda berkembang ke peta D7. Kuda F3 segera mengosongkan dua peta agar rajanya segera rokade. Gajah mengikuti mungkin di peta D3 nanti. Sekarang pion E6. Dan di sini gajah D3 dibalas dengan pion C5. Langsung menawarkan pertukaran pion pusat. Ditolak, Ariantari memilih mengamankan rajanya segera rokade. Kalaupun pada posisi ini kawan putih mendorong pionnya maju, inilah yang diharapkan oleh Carlsen. Dia akan segera membuka lajur pusat kawan. Kemungkinan pada posisi ini kuda F bergerak atau berkembang ke peta F6. Maksud saya kuda G berkembang ke peta F6 dan putih rokade. Hitam melanjutkan gajah E7 juga persiapan rokade. Memang pada posisi seperti ini putih tetap sedikit lebih baik menurut penilaian engine kawan. Tapi kita tidak temui langkah seperti ini tadi. Ariantari memilih untuk mengamankan rajanya segera rokade, dan Carlsen melanjutkan pertukaran pion pusat. Dipukul balik oleh kuda. Dan di sini kuda G berkembang ke F6, sekarang menteri bergerak ke E2. Dan pion A6, sekarang pion A4 lanjut Ariantari. Di sini kawan ada kesempatan bagus yang bisa dimainkan oleh Ariantari untuk segera membongkar lajur pusat ini kawan. Mengingat raja hitam ini masih berada di pusat, jadi kesempatan bagus untuk segera membongkar lajur pusat dengan pion E5 kawan. Mengancam kuda atau menantang pertukaran pion ini. Kalau tantangan pertukaran pion ditolak, memilih kuda lompat ke peta ini kawan, maka selanjutnya pion F5 bisa dilanjutkan dan nanti lajur E bisa terbuka kawan. Atau pada posisi ini kalau menurut engine langkah terbaik pada posisi ini ya pion D pukul pion E5. Kalian tidak perlu pukul balik pion E5 dengan pion F kawan. Cukup kalian membuat langkah pengorbanan lagi dengan kuda pukul pion E6. Diterima oleh pion F, dan di sini barulah pion F pukul pion E5 ancam kuda. Di sini hitam harus merelakan salah satu kudanya kawan jika tidak ingin terkena skakmat, yaitu dengan kuda E pukul pion E5. Terlebih dahulu mungkin gajah ke C4 melakukan skak,
Setelah raja bergeser, kuda ambil pion ini. Kalau kalian mencoba seperti ini setelah melakukan skak raja bergeser, kuda ini menghindar ke peta D5 kawan. Ancamannya adalah ancaman skak mat. Menteri ke peta H5 skak. Jika kalian memilih raja naik malah lebih cepat skak mat. Jika ditutup dengan pion ya simple disikat oleh gajah skak. Jika raja ini naik ke peta ini ya simple beteng akan melakukan skak di sini. Raja mundur kembali. Beteng ambil pion open skak, mau bergerak kemana kawan? Bergerak ke sini juga tidak bisa, jadi bergerak ke peta F8. Maka di sini beteng akan melanjutkan pukul beteng skak, raja ke peta E7 mungkin kembali ke sini, dan menteri ke peta H7 skak mat. Itulah yang bisa dilakukan oleh putih untuk segera membongkar lajur pusat, tapi Ariantari melewatkan itu memainkan pion A4 dan gajah E7. Kuda bergerak ke peta C5 merupakan pilihan terbaik kawan untuk menjaga keseimbangan. Gajah E7 dipilih oleh Carlsen. Sekarang kembali posisi putih sedikit lebih baik, tapi rencana Carlsen jelas ingin segera rokade rajanya dan aman di sisi raja nanti. Jika kalian melihat langkah pergerakan kedua pemain nanti kawan, banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat. Coba kalian lihat, mulai langkah pertama saja Carlsen ini sudah 3 kali langkahnya di awal-awal pembukaan. Sudah banyak langkah yang berwarna kuning kawan. Nanti sampai akhir permainan kedua pemain ini langkah-langkahnya ini banyak sekali yang warna kuning, orange, bahkan ada yang merah dari Carlsen. 2 kali Carlsen melangkah dengan tanda merah artinya melakukan langkah kesalahan fatal kawan. Tapi tak perlu saya tunjukkan semuanya. Kalau satu persatu saya tunjukkan langkah terbaik, cukup panjang nanti videonya, ada yang protes. Selanjutnya gajah berkembang ke peta D2, rokade oleh Carlsen, raja bergeser ke H1, menghindari diagonal gelap yang terbuka mungkin, dan dilanjut dengan kuda C5. Memberikan pressure bagi pion E4 ini kawan dengan 2 kuda, plus juga dukungan dari gajah atau incar gajah terang bisa jadi. Pada posisi-posisi ini dan 2 langkah berikutnya, bahkan 3 langkah berikutnya, posisi pusat sangat kompleks kawan. Nanti kalian cukup bingung apabila kalian memainkannya. Beteng A bergeser ke E1. Sekarang pion D5 menantang pion pusat. Tantangan ditolak. Ariantari tidak akan memberikan kesempatan untuk menteri segera keluar juga kawan di posisi ini. Juga memberikan kesempatan bagi hitam keluar dengan kudanya menantang pertukaran kuda di sini kawan. Tidak ingin. Jadi dia mencoba untuk menutup peta pusat dengan pion E5-nya. Ancam kuda. Kuda ke E4. Inilah kawan langkah atau posisi yang cukup kompleks. Putih mempunyai pilihan di sini apakah bertukar kuda atau sikat kuda ini dengan gajah atau dengan menteri. Kalau dengan menteri apa konsekuensinya kalian sudah paham. Dan di sini pion F5 dimainkan oleh Ariantari, segera ingin membuka lajur F kawan. Dan ya mungkin didorong lagi nanti. Sekarang Carlsen ingin memainkan gajahnya bergerak ke peta G5. Tidak ingin terjebak posisi gajahnya nanti kawan. Karena setelah pion ini didorong, gajah tidak mempunyai diagonal yang bagus untuk menghindar. Dan di sini putih mempunyai banyak pilihan seperti yang saya sebut tadi. Apakah gajah gelap pukul gajah gelap, gajah terang pukul kuda, kuda pukul kuda. Cukup kompleks. Tapi saya akan berikan satu saja jalur yang terbaik bagi putih pada posisi ini. Di sini Ariantari memilih pertukaran gajah gelap terlebih dahulu dengan tempo ancam menteri. Tentu saja dipukul balik oleh menteri agar menterinya juga segera keluar dan segera menyerang kawan. Tapi pada posisi ini langkah terbaik adalah sikat kuda yang ada di peta E4 ini dengan gajah kawan. Melakukan pengorbanan, maksud saya pertukaran gajah dengan kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, di sini bisa melanjutkan dengan langkah gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, dan selanjutnya di sini bisa mengusir kuda dengan pion B4. Setelah kuda ini mundur ke peta D7 kawan, kalian bisa merebut pion ini sekarang dengan kuda, dan kalian untung 1 pion untuk sementara. Tapi mungkin jika dilanjutkan pion E pukul pion E5, ya tetap saja kan putih akan mempunyai keuntungan. Betengnya bisa lepas atau lajur F terbuka. Bukan pilihan terbaik untuk memukul pion F ini kawan. Di sini ya menteri bisa bergerak ke peta H4 untuk menghindari ancaman kuda ini kawan. Dan selanjutnya di sini kuda bisa bergerak ke peta ini kawan untuk usir gajah. Dan gajah pun sudah tidak mempunyai peta yang bagus lagi di diagonal ini. Gajah bisa tewas di langkah berikutnya. Jika menteri ambil kuda di sini ya kalian bisa ambil gajah di sini kawan. Hitam tidak mempunyai kekuatan di diagonal terang ini lagi.
Cukup panjang memang analisanya. Mungkin itulah yang terlewatkan oleh Ariantari. Memang dalam permainan Armageddon, permainan cepat atau permainan rapid seperti ini ya, kalkulasi para pemain juga sangat terbatas kawan. Harap maklum. Ariantari memilih pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, dipukul Carlsen menggunakan menteri, tidak menggunakan kuda, agar menterinya ini segera keluar untuk memberikan tekanan. Dan beteng naik ke F3, bukan pilihan terbaik sebetulnya. Pilihan terbaik adalah kuda pukul kuda. Ariantari mengangkat segera betengnya, apakah segera digeser nanti di lajur G jika ada kesempatan, jika tidak ada kuda hitam di peta E4 ini kawan. Kuda ini cukup mengganggu memang. Dari tadi Stockfish ataupun engine ini menyarankan segera mengeliminasi kuda hitam ini. Apakah nanti beteng ini juga dipersiapkan di lajur H? Bisa jadi kawan. Dan di sini Carlsen memilih langkah pion E pukul pion F5, dipukul balik oleh beteng ancam menteri. Dan peta E7 merupakan peta terbaik di posisi ini bagi menteri hitam kawan, tapi Carlsen memilih peta H6. Di sini beteng bergeser ke H5, bukan pilihan terbaik juga. Pilihan terbaik tetap kuda pukul kuda kawan, tapi beteng terlebih dahulu digeser ancam menteri. Menteri bergeser ke G6. Selanjutnya di sini kuda bergerak ke F5, memberikan ancaman skak garbuan terhadap menteri, skak ster nanti jadinya. Diantisipasi beteng A bergeser ke E8, sekarang gajah pukul kuda yang merepotkan di peta E4. Dipukul balik menggunakan pion. Kenapa tidak dipukul balik menggunakan kuda kawan? Kemungkinan besar masih terjadi pertukaran perwira seperti ini kawan. Di sini dipukul balik menggunakan pion, tidak ada kesempatan bagi kuda untuk ambil pion ini kawan, karena masih ada kuda, ada gajah. Dan dilanjut dengan langkah kuda D6, memberikan ancaman bagi beteng. Dan pada posisi ini kawan, Carlsen membuat langkah keputusan penting dengan melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Dia pukul pion E5, menghilangkan penjaga kuda yang ada di peta D6 ini kawan. Dengan tempo juga ancam beteng, diterima oleh Ariantari. Beteng pukul beteng. Menteri pukul kuda dan beteng bergeser ke F5, mencoba menghentikan laju pion F ini kawan. Kalau pion ini sampai maju bisa berbahaya, bisa ribet. Nanti Carlsen mempunyai dua pion yang bisa terkoneksi di lajur F dan di lajur E, bisa saja nanti membongkar diagonal ini kawan. Oleh karena itu beteng ini segera menghadang pergerakan pion ini. Pion G6 segera diusir. Beteng D1 terlebih dahulu ancam menteri. Setelah menteri ke E6, beteng ini mundur ke F1, menteri hitam ke E5, dan menteri putih ke E3, menghentikan laju pion agar diagonal ini tetap tertutup. Pion A5 dimainkan oleh Carlsen, raja putih bergeser ke G1, mungkin untuk menghindari diagonal ini kawan apabila terbuka, jadi pion ini tidak terkena pin, mungkin saja. Di sini beteng E8 mendukung menteri, dan beteng putih naik ke peta F2. Apakah dicoba untuk ditumpuk di laju F nanti kawan? Bisa juga. Oleh karena itu pion F5 antisipasi dari Carlsen dan pion G3 antisipasi dari Ariantari agar pion ini tidak didorong kawan. Di sini raja hitam G7, lanjut Carlsen dan kuda bergerak ke peta B5, menawarkan pionnya kawan, pion B2 untuk Carlsen, tapi Carlsen menolak, lebih memilih dengan beteng naik ke peta E7. Kenapa Carlsen tidak ambil pion ini kawan? Mungkin balasan putih pada posisi ini bisa bermain dengan pion G4 ataupun kuda ini bergerak ke peta D6 kawan, dan beteng serta gajah ini akan mendapatkan garbuan. Tentu targetnya adalah gajah ini, dan nanti hitam tidak akan mempunyai kekuatan di diagonal terang ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Carlsen tidak tertarik pada pion, dia melanjutkan beteng E7 menghindari ancaman garbuan tadi, dan dilanjut dengan pion B3 untuk menghindari ancaman dari menteri karena sudah tidak ada target yang digarbu tadi kawan. Di sini Carlsen menarik mundur kudanya ke peta E6, bukan pilihan terbaik sebetulnya. Pilihan terbaik adalah pion H6 ataupun gajah ini mundur ke peta J8 menurut Stockfish. Kuda ke peta E6 ini merupakan pilihan nomor 3 kawan. Dan dengan melangkah kuda ke peta E6 ini berarti Carlsen sedang membuat langkah pengorbanan pion ini. Berharap diterima, maka Carlsen akan mempunyai kesempatan mendorong pionnya maju kawan. Itulah harapan Carlsen. Tapi di sini Ariantari tidak tertarik mempertahankan posisi menterinya.
Dia melangkah dengan kuda ke D6 ancam gajah. Tapi petak yang lebih kuat daripada petak D6 ini bagi kuda adalah petak D4 kawan, langsung menantang pertukaran kuda. Tapi Ariantari memilih untuk ancam gajah, dan di sini gajah bergerak ke petak A6. Bukan pilihan terbaik juga, pilihan terbaik menantang pertukaran menteri. Tapi Carlsen memilih gajah A6 mencoba mengiris mengontrol diagonal terang petak A6 F1 ini kawan, dan diblokade dengan pion C4. Di sini Carlsen mencoba mengembalikan kudanya ke petak C5 agar pionnya ini aman kawan. Tapi langkah ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini adalah gajah ini bergerak ke petak B7 karena dia sudah tidak mempunyai diagonal yang bagus di diagonal ini kawan. Peta ini cukup kuat, tidak mungkin pion hitam akan didorong di peta ini. Tapi Carlsen membuat langkah kesalahan besar dengan langkah kuda C5. Sekarang seperti yang kalian lihat, indikator putih sudah naik tajam kawan. Seperti biasa saya tawarkan bagi kawan-kawan untuk menebak langkah berikutnya. Langkah yang bisa membuat putih semakin unggul posisi, bahkan membuat langkah gebrakan kawan. Bagi kawan-kawan yang sudah menonton video catur di channel yang lain mungkin sudah tahu. Apalagi juga sudah melihat live streamingnya di langkah berikutnya seperti apa. Tapi bagi kawan-kawan yang belum tahu, silakan saja kawan coba tebak langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Ya, hitung-hitung sebagai latihan puzzle kawan. Ya, kalian coba berpikir 4 detik, 5 detik, atau sampai 10 detik. Oke, apakah sudah ketemu? Saya yakin kalian menemukan langkah kuda melakukan pengorbanan. Di sini pukul pion F5. Dan jika kalian menemukan langkah ini kawan, saya kira elo rating kalian sudah mendekati angka 2300 kawan, calon international master. Dan posisi kuda ini skak menggarpu beteng kawan. Kalau tidak diterima dengan pion, beteng akan jatuh. Diterima oleh Carlsen, dipukul menggunakan pion G tidak dengan menteri kawan, dan dijawab dengan langkah menteri bergerak ke petak G5 skak. Raja bergeser ke petak H8 dan selanjutnya beteng ambil pion F5 skak. Di sini Carlsen menyerah. Padahal Carlsen hanya butuh hasil remis kawan untuk mendapatkan poin 1,5. Tapi Carlsen di game Armageddon ini kalah juga oleh Ariantari. Pada posisi ini langkah beteng bergerak ke petak D8 juga bisa dimainkan oleh putih kawan. Kalau tadi ambil pion ini dengan beteng, hitung-hitungannya 7 langkah skakmat. Kalau dengan beteng ini maka hitung-hitungannya adalah 8 langkah skakmat. Ditutup oleh beteng, selanjutnya beteng pukul pion F5 ancam menteri. Menteri melakukan skak di sini, raja bergerak ke petak G2, menteri melakukan skak lagi, raja ke petak H3, sudah tidak ada skak lagi kawan. Dan beteng pukul beteng skak, ataupun kalian mencoba untuk mengepin beteng di sini dengan gajah di petak C8, percuma, beteng kalian akan tewas. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh menteri skak, raja bergerak ke petak G7, selanjutnya menteri akan ke petak G5 skak, memaksa raja bergeser ke sini, dan tentu saja beteng F8 skak mat kawan. Tapi jika pada posisi seperti ini permainan tetap dilanjutkan setelah beteng ambil pion F5 ini, apa yang harus dilakukan oleh hitam dengan langkah terbaik? Langkah terbaik adalah kuda ke petak D7 merelakan menteri. Jika menteri ini bergeser, anggap melakukan pengorbanan menteri di sini, apa yang terjadi kawan? Maksud saya langkah pertukaran menteri tantangan, maka berikutnya adalah beteng D8 tetap saja kawan. Skakmat di langkah berikutnya sudah tidak ada obatnya pada posisi seperti ini. Kuda ke D7 dan selanjutnya di sini putih bisa melanjutkan untuk pukul kuda ini saja kawan terlebih dahulu. Jika dipukul balik oleh beteng, maka beteng ini siap bergerak ke petak F8 skakmat, sama saja tidak ada obatnya kawan. Kalaupun pada posisi seperti ini menteri melakukan skak terlebih dahulu, ya samalah langkah-langkahnya seperti tadi kawan. Sudah tidak bisa dihindari ancaman skakmat kawan. Beteng turun ke peta ini ke peta E8, maka beteng F bergerak ke peta F7 naik, memberikan dukungan bagi beteng atau saudara untuk memberikan ancaman skakmat. Jika dilanjutkan seperti ini kawan, tetap saja di langkah berikutnya juga skakmat 1 langkah. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Magnus Carlsen menyudahi permainan. Dia salaman pada Ariantari, artinya menyerah di langkah ke-37.
Dengan kekalahan di permainan Armageddon ini, Carlsen mendapatkan nilai 1 poin. Ini cukup menjaga posisinya di puncak klasemen sementara, selisih setengah poin dengan pesaing terdekatnya yaitu VC Anand kawan. Sedangkan Wesley So turun kawan ke posisi kelima karena dia kalah di game klasikal melawan MVL. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.